Kita semua pasti pernah ngerasain kan, momen-momen di mana rasanya ada yang nggak beres tapi aduh susah banget buat dijelasin. Nah, di sini kita bakal coba sama-sama memahami perasaan itu dan yang paling penting cari jalan buat nemuin pijakan kita lagi. Yuk, kita mulai. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh kita berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri. Bukan jawaban "aku baik-baik saja" yang otomatis kita kasih ke orang lain ya, tapi jawaban yang sebenar-benarnya dari dalam hati. Apakah kamu benar-benar baik? Pertanyaan yang kelihatannya sederhana ini justru jadi langkah pertama yang paling penting. Coba deh perhatikan, ada nggak dari tanda-tanda ini yang terasa familiar? Mungkin suasana hati yang naik turun kayak roller coaster? Susah tidur berhari-hari? Atau tiba-tiba pengennya menyendiri terus? Kadang, hal-hal yang tadinya gampang, kayak fokus kerja atau bahkan sekedar milih mau makan apa, rasanya jadi berat banget. Kalau beberapa poin ini rasanya, kok gue banget ya? Ini bisa jadi sinyal kalau ada sesuatu di dalam diri yang butuh perhatian lebih. Nah, ini dia poin yang penting banget. Seringkali kita fokus nyari penyebab fisik buat rasa sakit kita. Padahal, akarnya bisa jadi lebih dalam dari itu. Jiwa kita yang lagi nggak sehat, itu bisa loh beneran muncul dalam bentuk penyakit fisik. Istilah kerennya itu psikosomatis. Anda mungkin pernah ngalamin kok. Tiba-tiba pusing pas lagi stres berat, atau asam lambung mendadak naik pas mau ada presentasi penting. Itu bukan imajinasi Anda loh. Itu adalah bukti nyata adanya koneksi antara pikiran dan tubuh. Pikiran yang tertekan itu seolah-olah ngirim sinyal bahaya yang akhirnya dirasain sama badan kita. Ada sebuah kisah kuno yang menarik banget dari Imam Syafi'i. Jadi, beliau diminta buat menyembuhkan seorang pangeran yang sakit-sakitan tanpa ada sebab yang jelas. Setelah diselidiki, ternyata si pangeran ini sakit karena memendam cinta. Obatnya bukan ramuan atau herbal, tapi solusi buat masalah hatinya. Kisah ini nunjukin ke kita betapa kuatnya jiwa bisa memengaruhi raga. Tapi kenapa ya, perjuangan batin ini seringkali terasa sepi banget, dan kenapa ngomonginnya aja rasanya susah luar biasa? Kutipan dari C.S. Lewis ini ngena banget ya. Kita tuh gampang banget kan cerita kalau lagi sakit gigi, demam, atau tangan kita luka. Tapi buat ngakuin kalau hati kita lagi hancur, kalau jiwa kita lagi capek, wah itu rasanya jauh lebih berat, lebih personal, dan lebih rentan. Coba deh kita bandingin, sakit fisik itu kelihatan, bisa dideteksi dan orang lain gampang buat simpati. Tapi sakit mental itu nggak kelihatan sama sekali. Nggak ada kan woro-woro di grup kantor yang bilang, ayo kita jenguk si Fulan, dia lagi patah hati. Nah, inilah yang bikin beban mental itu seringkali harus kita tanggung sendirian. Oke, setelah kita pahami masalahnya, sekarang kita beralih ke solusinya. Salah satu fondasi yang paling kuat yang bisa kita pegang di tengah badai emosi adalah jangkar spiritual. Jadi, dalam kerangka psikologi Islam, agama itu ibaratnya ngasih kita 3 pilar penopang. Pertama, agama memenuhi fitrah atau semacam kebutuhan alami jiwa kita buat terkoneksi sama Tuhan. Kalau ini kosong, rasanya hampa. Kedua, agama memberikan akidah, yaitu keyakinan yang jadi kompas hidup kita, yang ngasih tujuan. Dan yang ketiga, ini dia senjatanya. Sabar pas lagi diuji, dan syukur pas lagi bahagia. Dua hal ini yang bikin hidup kita jadi jauh lebih seimbang. Selanjutnya, yuk kita intip beberapa resep praktis dari salah satu pemikir besar Islam, Imam Ghazali. Anggap aja ini kayak kita lagi ngambil obat dari apotek kebijaksanaan kuno buat jiwa modern kita yang seringkali gelisah. Yang bikin takjub tuh, nasihat-nasihat ini walaupun ditulis ratusan tahun yang lalu, rasanya kok relevan banget ya sama kegelisahan yang kita alami zaman sekarang. Bener-bener timeless. Yuk kita bedah resepnya satu-satu. Kalau Anda merasa cemas banget soal masa depan, obatnya adalah tawakal. Artinya kita usaha semaksimal mungkin, lalu serahin hasilnya sama Tuhan. Kalau Anda ngerasa terbebani sama kesalahan di masa lalu, ada taubat yang fungsinya tuh kayak tombol reset, ngebersihin beban itu. Dan kalau Anda ngerasa hidup ini hampa, coba latih qanaah, yaitu seni merasa cukup, yang ngebebasin kita dari ngejar dunia yang nggak ada habisnya. Oke, dari kearifan yang mendalam, sekarang kita beralih ke strategi yang bisa langsung dipakai pas lagi ngerasa overwhelmed. Anggap aja ini kotak P3K darurat buat pikiran Anda. Ini beberapa mekanisme pertahanan diri yang sehat. Anda bisa coba distraksi, misalnya tenggelam dalam hobi biar pikiran istirahat sejenak. Atau sublimasi, mengubah rasa sakit jadi karya, mungkin jadi lukisan atau tulisan. Anda juga bisa pakai teknik jangkar, mengingat lagi tujuan hidup kita atau orang-orang yang kita sayangi, yang jauh lebih besar dari masalah ini. Dan yang paling dalam, coba untuk menemukan makna, dengan bertanya pada diri sendiri, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa aku ambil dari semua ini?
Pada akhirnya, semua alat praktis dan kearifan kuno tadi, semuanya itu menunjuk ke satu arah. Ketika Anda ngerasa udah coba segalanya tapi masih tersesat, pilihan untuk kembali kepada jangkar iman, sebuah leap of faith adalah pegangan terakhir yang paling kokoh. Karena disitulah sumber harapan dan optimisme yang nggak ada batasnya. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah badai akan datang, tapi seberapa kuat jangkar yang sudah kita siapkan untuk menghadapinya.